Siska will be about apa tadi? Saya lihat contekan saya. Mbak Siska Lorenza will be about local transportation in Kuningan ya. Ya, Pak. Setelah tahu destinasinya kemana, tempat wisata kemana, nah ini Siska akan ngasih tahu naik apa. Nah kalau naik harus gimana, bayarnya berapa, mungkin semacam itu. Oke. Siska, time is yours. Silakan. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Siska Lorenza dari Universitas Kuningan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan sekarang saya salah satu mahasiswa Permata Sakti 2020 pada mata kuliah Cross Cultural Understanding Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Baik. Silakan. Kali ini saya akan men-share tentang kebudayaan transportasi di daerah saya, yaitu di Kota Kuningan. Seperti yang kita tahu ya, teman-teman, perubahan zaman adalah satu hal yang tidak bisa dinafikan oleh waktu. Hal itu juga termasuk pada transportasi yang dibutuhkan manusia. Jika zaman dulu mungkin dikenalnya dengan modal tradisional, maka sekarang dan saat ini banyak menjelma menjadi transportasi model modern seperti itu. Seiring berjalannya waktu juga, alat transportasi tradisional pun tidak lagi banyak digunakan manusia, dan karena berbagai macam alasan. Salah satunya mungkin karena masalah efektivitas dan efisiensi. Oke, ini salah satu cuplikan singkat mengenai salah satu transportasi di New York. Boleh di-play. Saya ditransfer berada di 6 blok dari lokasi tadi saya, artinya hanya sekitar 1 stasiun saja. Sampai cuma bentar banget, kayaknya 2 menit aja, langsung sampai ke Times Square, Uptown. Next, Miss. Ya, transportasi tadi adalah subway di New York, dan ini sekilas tentang subway tersebut. Oke, ini wilayahnya di New York City. Ini jenis angkutan yang cepat, dan sebentar itu tidak kelihatan ya, sebentar. Ya, jumlah stasiunnya itu 468, mulai beroperasi untuk kereta daratnya 9 Oktober 1863, kereta jembatannya itu 3 Juli 1868, kereta bawah tanah 27 Oktober 1904. Dan ya, karena zaman semakin canggih ya, subway di New York juga makin meningkat kualitasnya. Dan next, ini salah satu transportasi yang ada di Jakarta. Sebelum ada MRT, dulu paling pakai mobil pribadi ya. Macet pasti kalau pagi dan pulang kantor juga pasti macet. Berasa banget waktu yang hilang di perjalanan dan juga tenaga. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, MRT fase pertama saya nyatakan dioperasikan. Ya, next, Miss. Oke, ini sekilas MRT Jakarta. Wilayahnya itu di Jakarta, Indonesia, dengan jenis angkutan cepat dan transportasi umum. Jumlah stasiunnya 13 beroperasi, mulai beroperasi 24 Maret 2019.
Dan bisa kita lihat dan bisa kita bandingkan bahwa New York masyarakatnya itu memang sangat menjaga efektivitas kerja dan juga efisiensi waktunya. Mereka menjadikan transportasi subway tersebut menjadi transportasi yang cepat untuk mereka bekerja dan beraktivitas, dan itu sangat dibutuhkan. Dan ketika kita bandingkan dengan Jakarta, Jakarta adalah salah satu kota yang memang penduduknya itu sangat padat. Seperti kita tahu bahwa Jakarta ada termasuk kemacetannya tertinggi juga, dan kita bandingkan di New York, di mana masyarakatnya terkadang sebagian masyarakatnya juga banyak yang berjalan kaki supaya mengurangi polusi. Next. Nah, ini salah satu transportasi tradisional khas Kuningan. Next, Miss. Ya, jadi salah satu transportasi tradisional di Kuningan itu adalah kuda delman kuning yang memiliki sejarah juga. Jadi Kuningan satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat dikenal dengan julukan kota kuda atau letik-letik kuda Kuningan, yang artinya kecil-kecil seperti kuda Kuningan yang gesit seperti itu. Next. Ya, kenapa kuda jadi maskot kota Kuningan? Ini Windu. Pada abad ke-16 ada seekor kuda putih bernama Windu. Windu adalah kuda milik Adipati Ewangga, panglima pasukan asal Kuningan. Windu selalu ikut dalam setiap pertempuran. Windu adalah kuda yang gagah gesit, hadiah istimewa dari Sunan Syarif Hidayatullah karena kemampuan Adipati Ewangga itu sendiri. Sehingga dalam setiap pertempuran, Adipati Kuningan selalu berhasil mengalahkan musuhnya dengan kuda tersebut. Next. Next. Ya. Sejak itulah muncul istilah kecil-kecil kuda Kuningan, yang artinya walaupun badannya kecil, namun kuda Kuningan memiliki kekuatan luar biasa. Kisah inilah yang membuat Kuningan dikenal dengan kudanya. Next. Nah, ada sekitar 400 kuda di seluruh Kuningan. Kuda-kuda tersebut tinggal di beberapa kampung atau daerah. Salah satunya di Kampung Cijoholande. Next. Nah, inilah pangkalan delman di Kuningan, berada di alun-alun dekat pasar dan pusat perbelanjaan. Biasanya mereka bekerja pukul 8 sampai 14, jam 2 siang. Next. Dan ini di sini daya tarik delman Kuningan ya. Kuda-kuda delman ini sekarang sudah dihiasi dengan cantik pernak-pernik khas Sunda yang menarik, dan delmannya yang bersih, kusirnya juga yang ramah, dan tarif yang murah menjadikan para penumpangnya. Next. Nah, ini adalah dokumentasi pada Hari Jadi Kuningan 1 September 2018. Inilah Bupati Kuningan Haji Acep, Wakil Bupati Kuningan Dede Sembada, serta para pejabat Kuningan menggunakan delman dengan pakaian Sunda untuk menuju gedung DPRD Kuningan. Ya, sengaja naik delman agar warga mengetahui hari ini adalah hari jadi Kuningan. Delman adalah kendaraan nasional hingga harus tetap dilestarikan dan menjadi ikon Kuningan. Ini ujar Gen Humas Setda Kuningan Wahyu Hidayah. Next. Nah, ini adalah salah satu aktivitas atau acara pacuan kuda setiap hari jadi Kuningan. Nah, pacuan kuda tradisional ini di Kuningan menjadi ajang tahunan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kuningan. Acara ini mendapat apresiasi dari warga Kuningan yang sangat antusias untuk menyaksikan dari dekat.
sekitar 69 kuda terbaik di Kabupaten Kuningan mengikuti ajang ini. Masih slide yang tadi, Miss, I'm sorry. Ya, ini menjadi ya domain Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kuningan, dihadiri oleh Bapak Bupati beserta istrinya dan pejabat-pejabat lainnya. Ya, next. Oke, sejatinya zaman selalu memang membawa perubahan dalam segi dan bidang apapun, termasuk dalam bidang teknologi yang semakin canggih, khususnya dalam transportasi. Bisa kita bandingkan bahwa teknologi luar negeri itu sudah semakin maju dan meningkat. Dan di Indonesia sendiri kita bisa lihat di ibu kota Jakarta sudah mulai mempunyai transportasi baru yaitu MRT. Terbukti bahwa Indonesia juga tak lepas dari perkembangan teknologi dan ya, bagaimana dengan transportasi di kota-kota dan di daerahnya? Seperti yang baru saja kita bahas, ini di Kota Kuningan sangat melestarikan budaya tradisionalnya, yaitu kuda delman Kuningan. Ya, karena kita sebagai generasi milenial harus bisa menjaga budaya tradisi asli daerah atau bangsa kita, karena ini juga adalah identitas dan yang bernilai luhur. Semoga semangat para pejuang terdahulu juga ada pada diri kita masa kini. Dan ini salah satu pertanyaan saya, dengan berkembangnya teknologi, apakah transportasi perlu untuk tetap dilestarikan? Ya, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata saya mood dari tadi ya. Thank you Mbak Siska, thank you for your presentation about local transportation, particularly about the horse, Kuningan's horse. Yeah, it was a good question. Yeah, whether we want to preserve the local transportation or join the club to change the way of transportation because the way of technology also change. Ya, apakah transportasi tetap dipertahankan karena alasan mempertahankan budaya ataukah dirubah, dihilangkan karena mengikuti perkembangan teknologi.